Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesti Anggreni dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan judul Pendidikan sebagai Sistem dan Memahami Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Pasti teman-teman bingung kan apa itu sistem? Jadi ayo ikuti saya untuk mendengar penjelasan lebih lanjut. Menurut pendapat saya, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersamaan untuk menghasilkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Rian, sistem adalah sejumlah elemen atau objek orang, aktivitas, rekaman, informasi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan proses dan terstruktur secara teratur, serta merupakan kesatuan organisasi yang berfungsi untuk menghasilkan tujuan dan mencapai tujuan dari hasil yang telah diamati atau dapat dilihat wujudnya. Sedangkan menurut Imam Bernadib, sistem adalah suatu gagasan atau prinsip-prinsip yang saling berkaitan tergabung menjadi suatu keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah suatu himpunan gagasan dan prinsip-prinsip yang tergabung menjadi satu sehingga membentuk keseluruhan. Sistem pendidikan di suatu negara harus didasarkan atas falsafah hidup negara tersebut, seperti negara barat yang mempunyai falsafah hidup rasionalis, materialis, dan pragmatis. Gimana supaya pendidikan di Indonesia bisa lebih baik atau jauh lebih baik? Harus ada satu focal point itu. Artinya, kalau kita bandingkan misalnya, kalau kita bicara begini, kita mesti lihat perbandingan misalnya. Prancis, paradigm dari pendidikan dia adalah solidarity, kesetaraan manusia, karena dia berbasis pada egalite, fraternite, liberté. Amerika, filosofinya adalah kebebasan manusia, bukan kesetaraan. Liberty itu. Nah, kita Indonesia berupaya untuk cari focal point itu, tapi kita gugup sebetulnya karena jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Tetap carry over yang disebut feodalisme itu sampai sekarang. Feodalisme di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem, nggak mau protes karena takut dia profesor. Setelah mendengar penjelasan dari Rocky Gerung, beliau mengatakan penghambat pendidikan nasional di Indonesia adalah feodalisme. Menurut teman-teman, apa sih itu feodalisme? Jadi, feodalisme adalah suatu sistem sosial yang mengutamakan posisi atau pangkat, bukan prestasi kerja. Dalam konteks pendidikan, feodalisme membuat hierarki yang menghambat interaksi yang sehat dan produktif antara semua pihak yang terlibat. Gambaran umum sistem pendidikan nasional. Di dalam pasal-pasal dan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini ditentukan sebagai berikut. 1. Dalam penyelenggaraan pendidikan ada beberapa prinsip yang harus dipedomani, yaitu A. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis. B. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis. C. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan. 2. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk membentuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap, serta kreatif. Selanjutnya, tentang kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa, 4. Matematika, 5. Ilmu pengetahuan alam, 6. Ilmu pengetahuan sosial, 7. Seni budaya, 8. Pendidikan jasmani dan olahraga, 9. Keterampilan atau kejuruan, 10. Muatan lokal. Sedangkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat
1. Pendidikan agama. 2. Pendidikan kewarganegaraan.